Oke, halo semua, selamat malam. Oke, nggak ada yang jawab ya. Pada tidur. Ya, oke, oke. Terima kasih, Bundia. Aman bang. Ya, oke. Berarti aman ya mikrofonnya. Oke. Eh, Gimana nih hari Minggunya? Asik nggak? Kita ngoding nih. Kalau nggak asik, biar kita akhiri malam ini dengan ngoding supaya asik gitu kan. Kalau yang tetap nggak asik juga ya udahlah ya. Karena saya rasa kalau kalian join ke sini tuh ini artinya asik gitu. Atau terpaksa supaya bisa bagaimana? Nggak beda. Nggak ada bedanya. Oke. Nggak ada bedanya. So, teman-teman, hari ini kita coba untuk mempelajari display. Ya, jadi sebelum kita nanti akan masuk ke dalam box model gitu ya, box model, kita harus pelajari dulu display. Ya, mungkin hari ini kita meeting nggak terlalu panjang karena saya harus cuci baju, teman-teman. Besok saya masuk kantor saya lupa nyuci baju. Jadi kita coba untuk pelajari dulu display. Untuk PPT-nya nanti akan saya kirimkan di grup kayak biasa ya. Nanti tinggal cek aja di Drive. Boleh kita lanjutkan materinya, itu adalah display. So, kalau ngomongin display sebetulnya itu apa ya? Ini akan mempengaruhi bagian tampilan, teman-teman. Bentar, saya minum dulu. Tadi saya habis ngajar juga kan di coding camp. Yang ikut mungkin tahu. Oke, belum napas loh dari tadi. Maksudnya belum ada jeda ya, napas sih, cuman nggak berjeda. Oke. So kita akan coba pelajari yang namanya display. Nah, di dasarnya itu adalah kita bisa menggunakan iya kah? Aduh, tercet saya lagi ya, asli. Ada beberapa yang lupa saya masukin juga. Oke, kita lanjut dulu ke materinya. Jadi nanti kita akan coba pelajari ada yang namanya div, teman-teman. Div itu adalah division ya, bukan display. Division itu apa? Division itu divisi gitu ya. Jadi kita akan membagikan semuanya tuh di dalam sebuah satu divisi. Nah, tag pada HTML itu biasanya memberikan maksud atau arti ya dalam sebuah konten. Nah, tag div itu sebetulnya tidak memiliki arti apapun. Jadi ini sebetulnya adalah apa ya, elemen kosong atau tag kosong aja gitu. Jadi biasanya hanya digunakan untuk pengelompokan aja. Jadi contoh di sini saya bikin ya div dengan kelompok header gitu ya. Jadi nanti dia ada kelas header. Jadi ini dikelompokkan di dalam header. Terus misal dengan kelompok footer, misal ini contohnya ya. Jadi apa namanya penggunaan div. Jadi dia hanya untuk memberikan kelas-kelas saja, pengelompokan data aja. Jadi semisal kita kayak gini bisa pakai ini juga ya, pakai semantik. Jangan lupa, saya udah bikinin ntar materinya saya kirim. Nah, selain div ada juga yang namanya span gitu. Jadi div itu untuk pengelompokan, span pun untuk pengelompokan gitu. Kepanjangannya bentar. Span adalah saya coba cek dulu. Jadi sebetulnya span itu tidak memiliki kepanjangan ya. Kalau div kan ada kepanjangannya division. So maksudnya apa? Intinya sebetulnya div dan span ini adalah untuk pengelompokan saja, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ingin mengelompokkan ya menggunakan div dan span. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada yang nanya, terus perbedaannya apa? Nah, pasti gitu ya. Orang kalau misalnya dikasih tahu sesuatu terus diberikan sebuah materi gitu kan, pasti selalu nanya, terus bedanya apa? Kan gitu. Jadi bedanya adalah display. Ada yang display itu saya jelaskan secara singkat di sini ya. Display. Display itu dibagi beberapa macam. Yang pertama, inline. Yang kedua, inline block, inline strip block. Yang ketiga itu block. Yang terakhir mungkin boleh saya tambahin flex. Karena ini yang terbaru ya. Jadi flex itu
display yang terbaru yang sekarang tuh orang pakai banyak banget. Saya juga sekarang udahnya pakai flex. Dan oh ya, ada non juga ya. Jadi display non. Nah, nanti kita lebih fokus kepada flexing ya. Jadi jarang nanti kita gunakan inline dan block. Tapi tetap kita harus pelajari dulu. Maksudnya pelajari gimana? Kita harus tahu dulu konsep dari display sebelum masuk ke dalam flex. Nah, itu nanti kita akan coba di bagian box model, teman-teman. So, yang pertama, ini saya hapus lagi ya. Kita coba untuk buat dulu ya. Jadi di sini ada H1. Saya jelaskan ya. Jadi H1 misal hello world, gitu kan? Hello world. Ya. Waduh, malah saya close lagi kan. Hello world. Ini. And then saya bikin di bawahnya misal H2 judul, gitu kan? Terus misal di sini saya bikin P lorem kayak gini. Terus misal saya bikin di sini P dengan kelas copyright, CR aja atau lisensi gitu lah ya. Oke, misal di sini kita bikin copyright. Code-nya apa ya, saya lupa lagi. Dan copyright nggak sih? Dan copy. Nah, ini harusnya coba kita cek ya. Open in default browser. Oh ya benar. Nah, ini dia. Alright. Misal the game deh. Nah, ini kan jadi nanti ada copyrightnya the game deh. Kayak gini. Dan kita coba untuk berikan ini ya. Jadi kita berikan kelas menggunakan div di setiap masing-masing ini. Jadi ada yang header, gitu kan? Ini kita masukin ke dalam sini. Ada yang konten atau main, kita masukkan ke dalam sini. Gini. Terus ada yang footer. Di sini saya nggak pakai ini ya, nggak pakai semantik teman-teman. Tapi nanti kalian wajib pakai semantik di tugasnya, karena nanti ada tugas untuk membuat website. So di sini kita ada kelas header, main, dan footer. Nah, berarti di style, ingat kemarin kita udah belajar selektor, udah panjang sekali kita pelajari selektor. Jadi jangan sampai lupa teman-teman untuk membuat atau juga memahami tentang selektor. Nah, di sini kita udah bikin kayak gitu. And then boleh kita coba cek dulu jadinya seperti apa. Kita refresh, boleh nggak ada perubahan ya kan? Boleh ditambah lah ya. Ini misal di sini lorem lagi. Nah, and then boleh saya tambahin di sini misal span. Dan di sini saya copy, saya taruh di sini. Nah, ini kita refresh, and then boleh kita ganti ya warnanya. Ingat, span berarti adalah sebuah selektor. Saat dia sudah menjadi sebuah selektor, kita bisa panggil. Anyway, kita panggil dulu kelasnya supaya specificity-nya tinggi. Kemarin saya udah jelasin juga specificity itu apa. Terus p span kayak gini kan, span, and then kita ganti colornya jadi red. Nah, mana yang berubah jadi red? Nggak ada. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Belum kita hubungin ya. Jadi dia harus berhubungan dengan CSS-nya dulu. Kita refresh. Nah, ini adalah span. Nah, terus kalau misalnya ternyata ada yang nanya, terus hubungannya apa? Apa hubungannya antara div dan span ini? So, ada yang namanya display yang tadi saya udah jelasin, itu ada beberapa. Display untuk span, ya ini jadi saya berikan catatan di sini lagi. Display span itu adalah secara default adalah inline. Nah, untuk div dia secara default adalah block. Jadi inline dan block ini perbedaannya hanyalah kayak gini. Jadi kalau misalnya block dia akan
menurun ke bawah. Tapi kalau misalnya dia adalah inline, dia akan memanjang ke samping. Jadi kalau misalnya diibaratkan blok itu vertikal, inline itu horizontal. Contoh di sini saya bikin hello world-nya ada banyak kayak gini. Nah, nanti dia akan ke bawah, bukan ke samping. Nggak kayak span dia ke samping tuh, yang warna merah. Tapi kalau misalnya saya bikin misal contoh div di sini, div kelas apa di sini? Kelas header ya. Header saya panggil, terus displaynya saya ubah jadi inline block. Seharusnya apa yang terjadi? Nggak berubah. Ternyata dia nggak mau berubah karena mungkin sebentar, kita coba bikin H1 deh. Div class header, benar itu kelasnya header. Oke, kita coba H1. Kalau emang dia nggak mau berubah, nah kan berubah. Jadi karena memang secara default div itu adalah blok, kita ubah pun dia nggak mau ternyata. Jadi kita harus ubah apa yang diubah, H1-nya. Jadi div titik header H1. Jadi ini ya, kita harus spesifik apa yang mau diubah, karena di dalam H1 kan, di dalam header kan nggak cuma H1, bisa kita taruh ref juga bisa. Misal di sini link atau home gitulah ya. Nah, nggak mau. Nah nih. Tapi kalau home secara default adalah ini ya, dia inline. Nah, ini memang kita harus pelajari dulu. Display seperti ini adalah fundamental. Jadi kalian jangan sampai bingung. Nanti kalau span itu apa? Kalau span, oke, boleh nanti diubah displaynya jadi apa gitu. Jadi kalau secara default tadi apa? Span adalah inline dan div adalah block. Inline itu yang kayak gimana? Nih yang kayak gini. Jadi dia secara horizontal ke kanan. Tapi kalau yang block, nah ini kalau saya matikan, dia akan jadi blok lagi, dia akan ke bawah. Kenapa? Karena dia defaultnya adalah blok. Blok itu dia ke bawah. Kayak gitu. Ya, jadi jangan sampai bingung. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak sebelum nanti kita masuk lagi ke materi selanjutnya? Bentar, saya buka dulu ini untuk soalnya aplikasi di 3D. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Mungkin tidak ada pertanyaan. So kita lanjut lagi untuk memahami gitu ya. Jadi setiap tag dalam HTML teman-teman itu berada di dalam sebuah kotak. Kotaknya tuh maksudnya ini nih. Jadi ini kan kotak nih. Di dalam tag HTML ini adalah dokumen atau kotak. Nah ini adalah properti display. Jadi display itu adalah konten kita gitu loh. Kotak atau frame lah. Nah itu yang kita atur menggunakan display, gitu kan. Nah, setiap tag pada HTML itu memiliki nilai default teman-teman untuk properti display. Contoh span, nilai defaultnya adalah inline untuk display. Div, nilai defaultnya adalah block. Jadi kita harus paham nih untuk penggunaan dari nilai default dari masing-masing tag. Kayak contoh paragraf P itu juga punya nilai default, dia adalah inline. Makanya kalau kita bikin P, dia selalu bergaris ke samping kan. Kalau misalnya H1, nah itu dia adalah blok. Kalau H1 dia blok. Sama kayak div. Kayak gitu. Nah, setiap tag pada tag, that's why kenapa tadi kita merubah header, dia nggak mau karena memang H1 defaultnya adalah blok gitu loh. Jadi yang harus kita ubah adalah H1-nya. Jadi yang kita rusak atau kita ubah displaynya adalah H1, bukan headernya. Mungkin div-nya tadi udah jadi inline, tapi H1-nya kan belum gitu. Tetapi kita juga dapat mengubah perilaku dari tag tersebut dengan mengganti value-nya. Jadi memang kita bisa ubah teman-teman. Ubahnya apa nih? Saya udah bikinin. Ada inline block, flex, dan none. Nah, secara default inline ini itu nggak bisa diubah-ubah lagi sebetulnya. Jadi dia nggak bisa diberikan baris baru teman-teman, dan juga kita nggak bisa mempengaruhinya secara margin dan padding. Jadi yang paling betul adalah menggunakan inline block. Inline block ini adalah value property yang paling bisa kita ubah bagian margin paddingnya kayak gitu. Jadi ya yang paling sering dipakai sekarang tuh inline block, flex, dan block paling. Flex juga bisa jadi block sih.
Kita tinggal ubah aja flex directionnya jadi column atau seperti apa. Karena ada kolom, ada row kayak gitu. Jadi semua sekarang menggunakan flex. Tapi saya jelasin dulu inline block dan block kayak gitu. Nah, kalau misalnya ingin mengubah ya gunakan ketiga ini, inline jangan. Karena inline itu default sih sebetulnya. Dia nggak bisa diubah-ubah margin dan paddingnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya contoh di sini, oke, bentar. Oke, jadi di sini saya misal contoh bikin lagi ya. Di sini saya hapus, saya komen aja. Nah, di atas saya bikin lagi code ya. Jadi misal H1. Bentar. Udah benar belum H1 ya? Oke. Nah, di sini saya ada buat satu contoh lagi H1 menggunakan saldo game dev. Begini ya. Kita pakai logo inian kita, terus kita bikin li a. Nah, ini kita mau bikin sebuah navbar ya teman-teman. Jadi ada yang namanya navigation bar. Nah, misal di sini kita bikin profil. Ini misal kita bikin sebuah website portofolio gitu ya. Terus ada gallery, and then misal project dan kontak ya. Jadi kan kita wajib di kontak juga. Nah, terus seterusnya kita bikin misal judul proyek atau portofolio deh, portfolio kayak gitu kan. Terus misal di sini kita bikin paragraf terus menggunakan lorem 150 gitu kan. Jadi agak panjang ya. Jadi loremnya saya bikin agak panjang. And then kita coba cek hasilnya seperti apa ya. Refresh. Nah, kalian lihat di sini untuk yang P atau paragraf itu defaultnya inline yang tadi saya bilang. Nah, dia memang secara default akan ke kanan gitu ya. Dia akan secara horizontal gitu. Dia akan melanjutkan. Makanya kalau kita kecilin dia akan terus melanjutkan. Tuh, kalau kita kecilin dia akan satu line. Tapi kalau kita perbesar dia bukan membuat baris baru, tapi memang karena nggak cukup aja gitu loh. Sebetulnya dia satu baris yang sama gitu. Nah, kalau misalnya list dia nggak, dia adalah block secara default ya. Jadi secara defaultnya dia adalah block. And then kalau misalnya kita ingin membuat sebuah navigation bar atau navbar gitu ya, kita harus ubah dulu nih. Kita memang biasanya pakai ginian ya. Jadi kita gunain li a atau unordered list dan juga hyperlink untuk membuat sebuah navbar. And then kita ubah di bagian CSS. Gimana cara ngubahnya? Kita tinggal panggil aja, misal li a kayak gitu kan. Terus misal kita ingin pertama itu adalah mengubah text decoration dulu deh. Text decorationnya jadi none ya, biar dia bisa sama kayak bener-bener mirip ya. Terus kita panggil uli-nya, terus kita matikan listnya, list style jadi none juga ya. Jadi dia nggak ada list style. And then dia nggak mungkin kita bikin sebuah navigation bar itu blok kayak gini ya. Minimal kita ubah dulu dia jadi uli a nya ini jadi display inline, minimal inline. Nah, inline kayak gini ya nggak. Kalau misalnya bikin sebuah ini ya pakainya inline. Tapi kalau misalnya kita kasih margin padding, margin padding aja deh, padding left kayak gini 10 pixel, mau nggak? Oh ya mau ya. Kalau margin mau margin 10 pixel. Oke, mau juga kalau margin. Oke, kalau misalnya kita kasih width 100 pixel, and then kita kasih background color blue. Oke, nah sini saya kasih high 100 pixel. Nah, ini dia nggak mau. Jadi seharusnya, jadi kalau misalnya kita pakai inline, yang nggak bisa diubah itu adalah width dan high-nya teman-teman. Sorry, berarti tadi saya salah nyebut ya. Jadi kalau misalnya mau diubah width dan high-nya, kita pakai inline block.
Ini width dan high-nya udah bisa diubah. Jadi kalau misalnya inline, dia memang secara default itu tidak bisa yang secara vertikal tuh nggak bisa. Jadi dia hanya bisa secara horizontalnya aja. Ya karena kan margin dan padding tuh ya yang saya bikin horizontal juga sih. Iya horizontal. Secara horizontal yang ini. Left dan margin yang ini juga horizontal nih yang kebaca. Seharusnya kayak gitu ya. Jadi yang bisa kebaca tuh hanyalah yang horizontal, yang vertikal nggak mau. Kalau misalnya kita pakai inline aja kayak gitu, dia akan hanya membaca yang horizontal. Itu makanya paling benar adalah menggunakan blok sebetulnya. Ya sebenarnya paling benar adalah melihat project sih, projectnya mau bikin apa dulu gitu. Oke kayak gitu ya. Nah ini saya hapus dulu untuk inline, ini dia jadi inline block, and then paddingnya boleh tetap ada, high dan widthnya hilangin, background colornya saya hapus, saya ganti jadi color black ya, and then mungkin font size nya saya ubah jadi misal 25 pixel. Nah di sini saya ganti, saya refresh, nah kan jadi agak besar, mungkin jadi 20 pixel. Colornya udah saya bikin black tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena memang ubah color jangan di sini ya. Ubah color tuh di sini. Refresh. Nah dia udah jadi hitam. Terus misal kita ingin bikin Ulia hover ya. Kemarin kita udah belajar kan. Colornya jadi misal red deh. Brown. Terus di sini text transformnya. Text weight. Nah font weightnya misal 900 ya. Nah nanti dia akan ada ininya, and then kita kasih, wah ini saya sekalian bikin ini nih jadinya nih, is in out 0.5 second. Nah ini dia udah jadi bagus nih, wah malah jadi bikin navigation bar beneran. Terus kita tinggal pindah aja sebetulnya displaynya. Oke, tadi displaynya kita pindahinnya berarti di ini nggak mau nih. Kalau misalnya kita pakai float, seharusnya dia nggak mau. Nah kan nggak mau. Katanya apa? Kita udah pakai display di sini, jadi nggak mau dia. Kalau paling benar tuh memang menggunakan flex sih. Di sini, baru kita taruh di sini. Nah baru dia bisa mau dari di samping kanan. Tapi kan kita pengen bikin dia dalam satu tempat yang sama dengan div di bagian A ini kan biasanya kan gitu. Nah, gimana caranya? Kita pindahin aja nanti right ya, paling kayak gitu sih konsepnya. Dia malah satu inian sama yang ini ya. Paling bener tuh memang pakai flex sih. Aku mulai buka tab baru. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi ini coba saya kasih BR mau nggak ya? Oh atau kita kasih div jaga div di sini supaya dia ke bawah sih. Oke, mau juga ya. Right. So kalau nggak mau, biasa sih saya kasih margin top, margin bottom lah ya. 10 pixel mungkin mau nggak deh bro ya. Oke, jadi dia malah ngehancurin yang bawah situ. Oke. Padahal dia ada satu line. Oke, kalau gitu saya panggil div-nya di sini. Div saya ubah display jadi inline block. Oke, dia udah satu tempat. Kita taruh di dalam ini, kita kasih width-nya 100%. Mau nggak? Nah, ini udah satu nih. Jadi memang seharusnya nggak bisa sama ya. Jadi ini nggak boleh ini sama ini nggak boleh. Nah ini kita udah bikin nih dia supaya bisa satu ini, tinggal nanti diubah lah. Seharusnya memang pakai flex sih. Saya juga biasanya pakai flex. So kayak gitu sih sebetulnya untuk membuat sebuah ini float left apa tuh? Wait, thank you ada tambahan ya. Kita coba untuk ngobrol-ngobrol juga. Oke lanjut bang. Style CSS untuk nambah logo di judul. Lah, kamu tinggal bikin ini aja. Ini kan satunya tinggal diubah aja jadi image. Kan jadi logo dia. Apa asetnya kamu punya, tinggal masukin deh. Tambahin float left di ULI. ULI Maeli ya. ULI. Oke, float di
sini nggak mau, nggak bisa. Kalau misalnya kita bikin di sini float, dia akan jadi warna biru. Nah, katanya apa? Inline block is ignored. Jadi kalau misalnya pakai apa namanya, float di dalam sebuah di dalam satu tempat yang sama dengan display, dia nggak mau biasanya. Kayak gitu, Ardi. Tapi thank you untuk ininya. Paling kalau mau displaynya ditukar tempat sama ini, terus ini kita pindahin ke sini, terus jadi left gitu kah? Tapi dia nanti di kiri dong. Nggak di kanan. Saya pengennya di kanan. Kayak gitu. Nantilah ya, akan ada project aslinya kok, project jadinya. Lah, dia nggak mau nih. Memang harusnya ditaruhnya di sini. Nah, ini udah bener. Ini dia. Kayak gitu. Oke. Bang, izin keluar ya. Color bisa nggak bisa digabung sama high padding kah, Bang? Color nggak bisa digabung sama. Bisa. 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 Tadi tuh nggak bisa karena dia pakai inline ya. Jadi di sini yang tadi saya pengen jelasin adalah kalau dia pakai inline, dia nggak mau untuk mengubah width, misal contoh ya 100 pixel. Terus high-nya 100 pixel. Kalau width mungkin mau, cuman kalau untuk ini nggak mau. Background color-nya red. Nah, jadi dia nggak mau nih kalau misalnya inline. Tapi kalau misalnya pakai inline block, baru dia mau. Nah, wait. Oke, gambar di titelnya, Bang. Kan setiap web tuh di samping titelnya, bukan di dalam. Gambar di titlenya, Bang. Kan setiap web tuh di samping titlenya. Gambar. Oh alah, ini ya. Ini bukan sih? Oh alah, kamu harus nambahin di sini ya, di CSS. Terus di sini tinggal dikasih, saya lupa ya link apa gitu, link favicon. Nah, ini tinggal kamu kasih aja. Jadi nanti tinggal diubah di sini. Apa namanya? Kamu punya logo apa? Tinggal ditaruh di sini. Diubah. Kayak gitu. Ardi. Thank you pertanyaannya. Jadi teman-temannya pada tahu ya. Kayak gitu untuk bagian display teman-teman. Silakan yang ada pertanyaan apa namanya? Kalau misalnya kalian punya pertanyaan untuk materi display, silakan ditanyakan di kolom chat karena saya harus nyuci baju. Jadi harus sedikit buru-buru teman-teman. Boleh, silahkan ditanya. Hover, oke, materi kemarin ya, Jaki silahkan dibuka materi kemarin untuk CSS. Oh, saya belum kirimin ininya ya, recap ya, nanti saya kirim, oke? Kayak gitu. Untuk materinya mungkin itu aja sih hari ini. Boleh kita untuk berbincang-bincang.